Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi sebelum kita membahas video ini ya, saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya bagi yang merayakan, dan bagi kalian yang sedang mudik ataupun yang sedang berada di luar kota ya, di liburan ataupun mengunjungi keluarganya, saya ucapkan untuk hati-hati selalu di jalan dan berkendaralah sesuai dengan rambu lalu lintas. Oke, jadi kita ingin membahas kembali ya mengenai si DXY. Kemudian kalau kita perhatikan untuk si DXY memang pergerakannya masih sideways. Ya, kurang lebih di level harga 101.65 untuk area supportnya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau untuk resisten itu ada di level harga 102.079. Ya, ini untuk sideways dari si DXY itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, untuk si DXY ini ya kan, kalau kita lihat memang ada beberapa news juga ya mengenai si indeks dolar. Dan kalau kita lihat untuk newsnya ini itu ada di bagian ekonomi data, kita pakai investing di sini. Oke, di sini ada yang pertama Selasa tanggal 18 April, kemudian hari Rabu 19 April, kemudian ada Kamis 20 April, dan ada hari Jumat di 21 April. Oke, di sini kita perhatikan yang pertama itu di minggu kemarin itu ada di 1930 ya, 1930 itu sekitar mengenai izin bangunan ya. Izin bangunan itu kalau kita perhatikan itu sebelumnya sekitar 155 ya, atau 1550, kemudian perkiraannya itu turun ya, berarti kan buruk nih ya, kan diperkirakan memburuk dari yang sebelumnya itu sekitar 1450, dan ternyata untuk aktualnya itu ternyata lebih buruk dari yang direncanakan atau yang diperkirakan, yaitu sekitar 1413. Nah, kita lihat lagi untuk si DXY. Nah, untuk si DXY ini kan dia ada di kurang lebih time frame 30 menit ya untuk lihat newsnya ya. Itu ada di jam 19.30 tanggal 18. Oke, sebentar, 19.30 tanggal 18 kita cari dulu. Nah ini, nah memang kalau kita perhatikan dari yang sebelumnya itu kan 1930 ya, berarti kan harusnya newsnya itu memburuk ya, atau bad untuk si DXY ini sendiri ya, atau buruk untuk si USD. Tapi ternyata si DXY ini ya itu dia naik di 1930, dia naik dari harga supportnya dia di 101.65 ke level harga tertingginya itu kurang lebih di level, kalau kita lihat di sini, 101.93 ya. Jadi memang tidak sesuai dengan pergerakan dari news tersebut untuk si DXY-nya. Nah, ini dikatakan sebagai anomali market. Karena kalau anomali market itu artinya harganya itu tidak bergerak sesuai dengan si data yang dirilis oleh si kalender ekonomi ini sendiri gitu, atau si lembaga yang menerbitkan si data ini sendiri dari si The Fed-nya itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya untuk berkaitan dengan inventory minyak mentah ya. Kalau kita perhatikan ya di sini, kalau kita lihat sebelumnya itu sekitar 597, diperkirakan naik untuk inventorinya sekitar 1088 ya. Ternyata untuk aktualnya itu ada sekitar 4581 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, memang hasilnya itu kurang lebih, kalau lagi untuk hari Rabu itu sekitar jam 12.30 ya, jam 21.30 itu ada inventory mengenai minyak mentah. Nah, ini mungkin kita akan skip dulu ya, karena memang kita tidak membahas mengenai oil. Kemudian kalau kita perhatikan ya di tanggal 20 April di hari Kamis itu ada klaim pengangguran awal ya sekitar jam 19.30. Itu sebelumnya ada sekitar 240 dan diperkirakan itu sama ya, 240 juga gitu. Ternyata kalau kita perhatikan yang klaim pengangguran itu lebih banyak 5.000 ya ketimbang yang diperkirakan gitu. Artinya dia naik 5.000 dari yang sebelumnya. Itu sekitar 245 ya. Kalau kita lihat di sini untuk hari Kamis tanggal 20 itu 19.30. Tanggal berapa tadi? Tanggal 20 19.30. 20 tanggal 19.30 ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini kan ada grafiknya 19.30 ya. Nah, ini pergerakan untuk yang hari Kamis yaitu kan memang sesuai, itu sekitar 245, artinya klaim pengangguran lebih banyak 5.000. Nah,
Ini memang cukup kurang bagus untuk si DXY itu sendiri. Maka si DXY ini juga turun, dan kalau kita perhatikan ada indeks juga ya manufacture untuk feed ini. Itu untuk yang sebelumnya dia minus 23.2 dan diperkirakan minusnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Ternyata hasilnya itu lebih besar dari yang diperkirakan, bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya, yaitu minus 23. Ini minusnya itu sekitar 31.3 gitu. Jadi memang si DXY ini diturunkan kembali dari level harga 102.078 ke supportnya lagi yaitu kurang lebih di harga 101.65 gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di jam 9 ya, ini ada penjualan rumah lama gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya itu sekitar 4,55 ya, terus perkiraannya itu sekitar 4,5. Ternyata untuk aktualnya itu lebih rendah penjualannya ya kan. Penjualannya lebih rendah dari yang sebelumnya juga, dan memang lebih rendah dari yang diperkirakan, yaitu sekitar 4,44 ya, atau 4,44. Nah, ini juga kalau kita perhatikan di jam 9. Nah, DXY juga diturunkan kembali, tapi penurunan ini juga sebatas di area supportnya. Jadi dia benar-benar ketahan di area support 101-nya ini, poin 65-nya ini ya. Dan sampai saat ini ya, penutupan market pun dia belum bisa menembus dari support level ini. Jadi kita lihat memang untuk support yang 101 poin itu cukup bagus dan memang cukup kuat untuk si USD itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada di tanggal 21 April, yaitu di hari Jumat. Kalau kita perhatikan di jam 20.45, ini ada indeks manajer pemberian ya, atau PMI kalau kita perhatikan di sini. Sedangkan kalau untuk sebelumnya itu sekitar 52.6, lalu perkiraannya 51.5. Itu kan berarti kan diperkirakan memburuk. Dan hasilnya itu sekitar 53.7. Nah, ini hasil perkiraannya berarti lebih bagus dari yang sebelumnya kalau kita lihat. Nah, ini berarti memang bagus untuk si DXY itu sendiri. Nah, kita lihat tadi kan itu jam 20.45 ya, 20.45. Oke, kita lihat 20.45. Nah, di sini. Nah, si DXY naik ya, tapi dia naiknya juga sebatas di area 102.079. Jadi memang si DXY ini ada di area atau trend sideways kalau kita perhatikan dari beberapa news ya. Dia memang membukukan performa secara keseluruhan itu masih buruk. Jadi selama 1, 2, 3 minggu ini ya ke belakang, si DXY ini atau si dolar ini masih membukukan performa yang cukup buruk ya. Memang cukup minus untuk si USD-nya sendiri atau untuk si kinerja dari si USD-nya gitu. Ada yang positif, cuma memang kalau kita perhatikan yang positif ini sangat dikit gitu. Jadi kalau kita mau bahas mengenai data-data di USD ini sendiri ya, dari video ke video itu kita juga lihat sendiri bahwa banyakkan itu adalah yang berwarna merah, artinya memang kurang bagus untuk si DXY itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari si grafiknya juga untuk si DXY dia masih downtrend ya, memang performanya masih secara keseluruhan dia sesuai dengan keuangannya. Oke, sama keadaan ekonomi di Amerika sendiri dia masih downtrend. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau untuk mencari area buy atau sell ya, mungkin di sini kita akan lebih ke outlooknya. Nanti kalau untuk buy atau sell kita akan lebih ke area XAUUSD, YU dan juga Euro yang nanti akan kita bahas di video terpisah gitu. Oke, di sini kita akan lihat dulu ya untuk area si DXY ini adalah SNR dari si DXY itu sendiri ya, atau outlooknya dia. Yang pertama kita lihat di sini dia masih sideways. Nah, berarti kan dia belum ada clear direction. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah selama dia itu sideways di sini, itu dia ada sekitar beberapa kali membentuk swing height yang lebih rendah dari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini saya tandain dengan area trend line. Oke, yang pertama dia 1, terus ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Nah, kalau kita perhatikan dari keempat titik ini atau keempat poin ini, itu dia membentuk swing height, tapi swing height itu lebih rendah, yang menandakan adanya akumulasi dari selling ya, atau dari seller itu sendiri gitu, dengan low yang sama ya. Ini kan swing low dia sama semua nih di 101, tapi swing height dia itu beda gitu, lebih rendah dari yang sebelumnya, selalu begitu. Makanya kalau kita lihat di sini ini kan ada rejection juga. Kita sih memperkirakan dia swing height-nya di sini 102, kemudian dia baru lanjut ke sini lagi.
terus ke 101.94 baru dia nanti ya begitu dia udah mepet ya dia akan lanjut turun. Nah itu yang kita outlookan gitu, karena kan kalau kita perhatikan dari tanggal 17 April itu dia pergerakannya kurang lebih masih sama gitu. Ini 1 2 3 4 gitu. Jadi memang ada penerusan dari si pergerakan si DXY ini sendiri. Nah tapi yang harus kita perhatikan adalah kalau misalkan ini nggak sesuai ya, maka yang kita perhatikan adalah SNR-nya. Berarti kalau misalkan si DXY berhasil break dari 101.65 ya, ini dia akan lanjut turun dengan area support yang pertama kurang lebih di level harga 101.25 karena di sini ada rejection. Kemudian yang kedua itu dia baru lanjut turun ya ke level harga, level support terkuatnya dia itu angka 100.8, dimana dia terakhir pullback di area ini sekitar tanggal 14 April 2023 kemarin gitu. Nah ini harus kita perhatikan karena memang secara posisi DXY itu masih downtrend. Dia akan dikatakan keluar atau misalkan keluar dari jalur downtrendnya itu adalah ketika si DXY ini bisa break dari level harga 102.62. Karena swing head terakhir dia pada saat downtrend di 4 jam itu di sini gitu. Nah begitu dia bisa break ini berarti kan minor trendnya ini adalah di sini ya. Nah minor trend bisa break ke 102 berarti dia lanjut naik ke sini gitu. Jadi harapan si DXY adalah untuk saat ini ya harus bisa dulu break dari 102.079. Selama dia masih belum bisa break dan bertahan di bawah sini berarti dia masih lanjut untuk melanjutkan penurunan ke bawah dan bahkan bisa retest kembali ke 100.8 ini. Nah, selama dia bisa break dari si 102 berarti dia akan lanjut untuk retest ke 102.62. Nah, ini target tingginya dia. Kemudian begitu dia bisa breakout dari situ berarti dia lanjut ke 103.028. Nah, dari sini baru skenario jadi uptrend gitu. Uptrend lanjut atau dia ada perubahan tren ya dari downtrend menjadi uptrend gitu. Itu sih untuk singkatnya untuk si SNR di si DXY ini sendiri gitu kalau dari saya. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya untuk si DXY. Kalau misalkan kalian punya pandangan lain yang mengenai si DXY sendiri, ya memang pembukuan untuk si DXY ini kurang bagus juga. Jadi pergerakan si DXY kita juga nggak heran kenapa dia sedang downtrend, karena dari si data ekonomi si Amerika sendiri itu juga kurang bagus gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Jadi tadi untuk video itu, ya untuk video yang tadi kita baca news itu adalah cara baca news dan cara mengaplikasikan news di DXY itu sendiri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.